Habaib ulama yang lain sapa, kita doain dulu guru kita Ki Munawwir, istri beliau dan semua keluarganya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap habaib alim ulama hadir di tengah-tengah kita, guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ridha bin Yahya, begitu pula Al-Habib Syekh Al-Hazali. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua DPD Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta Al-Habib Zaid bin Umar Al-Attas. Semuanya para habaib, para alim ulama, para kiai, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezeki, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saya minta maaf, saya biasanya kalau ada yang mundar mandir nggak konsentrasi. Nah, kalau bisa jamaah belakang tutup aja jalan di tengah, kata Ki Munawwir, ini ceramah terakhir, nggak ada lagi, berarti habis ini ditutup. Jadi yang di samping jamaah, yang di belakang bisa masuk nih, di tengah bisa ditutup. Nah, jadi nggak bolak-balik. Saya mau tanya, kira-kira masih semangat apa kagak? Masih semangat apa kagak? Ini saya ceramah berbarengan dengan kick-off Piala Dunia 2022 di Qatar. Ekuador lawan Qatar. Tapi kita di sini tetap kumpul ngaji. Kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Yakin? Betul? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Ini putus-putus ya. Ngomong jangan. Coba ada yang kabel mic-nya, takutnya dicebong nyangkut di dalam kabel, saudara. Jadi putus-putus ini. Sudah, nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan Maulidnya nama beliau Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tiap hari pasti nyebut nama Nabi, saudara. Seenggak-enggaknya orang kalau sholat sehari 5 kali pasti nyebut nama Nabi, saudara. Betul? Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang nggak tahu apa arti kata Muhammad, saudara. Faham ini nama Rasulullah, ya. Ibn Abdillah, ya.
saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini banyak yang tak sholawat ketika saya sebut nama Nabi ini, hati-hati. Sholawat kepada Nabi gampang, pahalanya gede, tapi cuma orang-orang pilihan Allah yang Allah gerakin lisannya nyamber ketika nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, makanya saya pada malam hari ini mau bahas sedikit dari segi linguistik, dari segi bahasa, saudara. Kata-kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil dari kata-kata hammada yuhammidu tahmidah. Dia merupakan isim maf'ul dari hammada yuhammidu tahmidah. Kalau kita kembali ke akar kata hulati, saudara, maka dia diambil dari kata hamida yahmadu hamdan, yang artinya terpuji. Artinya apa? Terpuji. Dalam bahasa Arab ini luar biasa. Tambahan tasdid aja maknanya bisa berubah. Saya kasih contoh. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata qata'a yaqta'u qat'an. Artinya memotong. Artinya apa? Tambahin tasdid di atas to, jadi qata'a. Berubah artinya, saudara. Dari memotong jadi memotong-motong. Saya mau tanya, motong sama motong-motong sama apa beda artinya? Sama apa beda? Motong berapa kali? Motong-motong banyak apa kagak? Makanya ahli bahasa mengatakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Salah satu maknanya yufidu takfir wa takrir, menunjukkan arti banyak, menunjukkan arti berulang-ulang. Makanya saudara, kalau kita kembali ke nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diambil dari kata hamida yahmadu hamdan, tambahin tasydid di atas ainul fi'il menjadi hammada yuhammidu tahmidan, yang tadinya artinya memuji jadi memuji-muji, saudara. Begitu dirubah menjadi isim fa'il, bahwa hamid artinya dia memuji, orang yang memuji. Kalau dirubah menjadi isim fa'il hammada, bahwa Muhammad artinya orang yang memuji-muji, saudara. Tapi begitu berubah menjadi isim maf'ul, Mahmud satu kali terpuji, tapi Muhammad artinya, saudara, selalu dipuji di langit dan di bumi Sayyidina Muhammad. Makanya Pak kata ulama, summiya Muhammadun Muhammadan bikatrati khisalihil hamidah. Kenapa Nabi Muhammad dinamakan dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bikatrati khisalihil hamidah, karena saking banyaknya sifat terpuji pada diri Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ulkur salata ala Nabi. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau bicara pujian terhadap Rasulullah nggak ada habisnya, saudara. Imam Busiri mengatakan fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifamihi. Enggak, keutamaan Rasulullah nggak ada batasnya, saudara. Kata-kata kita nggak bisa menjangkau keutamaannya Rasulullah. Lu mau puji Nabi, puji sepuasmu. Batasannya cuma satu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan kau kultus aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultus Isa bin Maryam. Bagaimana orang Nasrani mengkultus Isa bin Maryam? Dianggap Tuhan, saudara, atau anak Tuhan. Saya mau tanya, orang Betawi dari baru lahir masih orok udah puji Nabi, apa ada yang nuhankan Rasulullah? Nggak ada, saudara. Artinya apa? Batasannya cuma satu. Kalau kita mikir dengan cerdas, kenapa Nabi nyebut satu larangan? Kenapa yang disebut Nabi bukan yang boleh, saudara? Saking yang dilarang cuma satu, sisanya bebas. Puji Nabi setinggi-tingginya, angkat Nabi setinggi-tingginya. Kamu gak akan pernah sampai pada hakikatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibani radhiyallahu anhu yang ngarang Maulid Diba, seorang ulama ahli hadis, al-hafidh, julukannya al-hafidh di ahli hadis, apal lebih dari 100.000 hadis kalau julukan al-hafidh, saudara.
Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, saudara, seorang ulama besar yang ngarang Maulid Tiba. Tahu Maulid Tiba? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi itu Maulid Tiba tuh yang kita baca. Walaupun Ya Rabbi salli ala Muhammad itu bukan dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, itu dari seorang masyayikh dari bangsa Bawazir, disebutin nama Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam Tajul A'ras, Habib Ali Bungur, yaitu Ya Rabbi salli ala Muhammad itu bukan dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, dari seorang masyayikh bangsa Bawazir. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mulai dari Alhamdulillahil Qawiyil Ghalib, dari situ tuh karangan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, panjang lebar beliau muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang sangat indah, luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di akhir maulidnya, setelah panjang lebar muji Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, apa dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, saudara? Kata beliau sampai pada pengakuan, fama asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala 'uluwi maqamihi. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, Bapak Ibu sekalian, kalau orang mudah dipuji sama Al-Quran, disifati oleh Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Fama asa an yuqala fi man wasafahu Al-Quran. Ada sosok yang mudah disifatkan oleh Al-Quran, yang muji dia Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi, saudara? Yang mudah muji Nabi itu Allah. Allah yang katakan dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah yang katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang katakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kata Syekh Al-Qurdi, gak kurang dari 35 ayat, saudara. Kata Syekh Al-Qurdi, gak kurang dari 35 ayat, baik secara eksplisit ataupun implisit, secara tersurat atau tersirat, yang di dalamnya isinya pujian terhadap baginda Nabi Muhammad. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ngomong apa? Fama asa an yuqal fi man wasafahu Al-Quran. Orang udah disifati nama Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Mau muji apa lagi? Mau nyanjung apa lagi? Yang udah muji dia Al-Quran. Wa arada an fadailihi Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan. Kalau Al-Quran masih gak kaget, gak heran, karena Al-Quran diturunkan ke Rasulullah. Tapi jauh sebelum Rasulullah lahir, sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Taurat, Injil, Zabur, sebelum Nabi Muhammad lahir, tapi isinya sudah banyak pujian terhadap baginda Nabi Muhammad. Wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi. Nabi Allah Musa hanya bercakap-cakap kepada Allah, tapi tidak melihat Allah, saudara. Satu-satunya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini yang melihat Allah secara jauhatan alam dunia, saudara, satu-satunya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala 'uluwi maqamih. Allah selalu sandingkan nama Allah dengan nama Nabi, saudara. Di mana ada nama Allah, Allah enggak rela di situ kecuali di sampingnya ada nama baginda Nabi Muhammad. Saya mau tanya nih, jawab yang kompak semuanya, yang diklaim betul bukan nih? Duren sawit. Saya mau tanya orang duren sawit yang udah kepikiran mau nonton Piala Dunia. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Andai kita syahadah nyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad, nggak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab yang kompak, syahadatnya sah apa kagak? Azan dengan suara indah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad. Saya mau tanya, azannya dianggap apa kagak? Salat dari awal salat puji Allah dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih. Di akhir salat nggak mau sholawat sama Nabi, nggak mau nyebut nama Nabi ketika tasyahud. Saya mau tanya, salatnya sah apa kagak? Sah apa kagak? Allah sandingin terus, saudara. Habis nama Allah, nama Nabi, nama Allah, nama Nabi. Kenapa Allah sandingkan? Tanbihan ala uluwi maqamih. Allah pengen tunjukkan bagaimana tingginya makam Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Udhkur salat ala Nabi. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang pujangga besar, Al-Imam Ibnu Al-Farid alaihi ridwanullah, ahli syair, pujangga besar, saudara. Beliau mengatakan apa dalam syairnya? Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira wa in balagha al-muthni alaihi fa akthara. Idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahul wara. Apa kata Imam Ibnu Farid? Aku melihat setiap yang muji Nabi Muhammad muqassir, nggak bakal maksimal. Sebagus apapun, sehebat apapun, sekeras apapun usahanya, muqassir, nggak maksimal muji Nabi. Kenapa? Allah al-adna billadhi huwa ahluhu alaihi wa ma miqdaru ma yamdahul wara. Karena Allah yang udah muji baginda Nabi Muhammad. Kalau Allah yang udah muji, fama miqdaru ma yamdahul wara. Apa artinya pujian manusia, saudara? Ada yang bertanya sama saya, lantas Habib, kalau memang pujian kita nggak ada artinya buat Nabi, Allah udah dipuji sama Nabi, lantas kenapa kita sering benar muji Rasulullah, Habib? Mau adzan, tarhim muji Rasulullah, mau ngapa-ngapain, mulai taklim muji Rasulullah, ngaji muji Rasulullah, bahkan habis sholat muji Rasulullah. Ketika maulid susah-susah bikin panggung, pasang sound system, panitia, semuanya buat muji Rasulullah. Kalau memang pujian kita gak ada artinya, kenapa kita muji Rasulullah, Habib? Kenapa kita baca dalam qasidah kita, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur, yusallu ala Nabi Muhammad. Anta syamsun, kau ini matahari ya Rasulullah. Tashbih baligh, ma'ahad bi adatin tashbih. Engkau ini matahari ya Rasulullah, bukan lagi seperti matahari, matahari ya Rasulullah. Anta badrun, engkau purnama ya Rasulullah. Engkau cahaya di atas cahaya, engkau pelita bagi dada-dada kami ya Rasulullah. Luar biasa, saudara. Pujian buat Nabi Muhammad. Habib, kalau nggak ada artinya pujian kita buat Rasulullah, kenapa kita muji Nabi? Saudara, perhatikan baik-baik. Pada akhirnya kita akan sampai pada titik pengakuan, saudara. Seperti yang diakui oleh para syuhara, oleh para ulama. Fama madahtu Muhammadan biqasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Ulama sampai-sampai mengatakan, saudara, ketika mereka main ngarang qasidah puji Rasulullah, apa mereka katakan? Fama madahtu Muhammadan biqasidati. Aku tidak muji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Aku tidak muji Nabi Muhammad dengan syairku, saudara. Enggak, karena Nabi Muhammad sudah terpuji, sudah dipuji oleh Allah. Tapi kenapa nulis syair qasidah untuk muji Nabi? Walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Justru sebaliknya, saudara. Gara-gara di dalam qasidahku ada Nabi Muhammad, qasidahku yang menjadi mulia, menjadi indah, saudara. Begitu pula kita kumpul di malam bulan Maulid, kagak kelar-kelar kita bulan Maulid, saudara. Nggak kelar-kelar dari masuk Rabiul Awal sampai masuk Rajab, saudara. Rajab nyambung lagi Isra Mi'raj, pujian lagi kepada Nabi, nyambung sampai Syaban, Ramadan di sela-sela tarawih, pujian lagi kepada Nabi, saudara. Terus nyambung. Kenapa kita lakukan ini, saudara? Rasulullah tidak kita muliakan dengan qasidah kita, karena Rasulullah sudah mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kita yang menjadi mulia gara-gara memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak jadi tinggi, Pak Bu, gara-gara kita tinggikan, enggak. Rasulullah udah tinggi, ditinggikan oleh yang maha tinggi, sehingga peninggian kita tidak membuat Rasulullah tinggi, tapi kita
sebaliknya, dengan kita agungkan Rasulullah, kita berharap diagungkan oleh yang Maha Agung berkat mengagungkan kekasihnya yang akhlaknya agung, begitu Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Faham atau tidak? Faham atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, berarti yang butuh untuk muji Nabi kita atau Rasulullah? Kita atau Rasulullah? Yang untung ketika muji Nabi kita atau Rasulullah? Yang untung ditinggikan ketika muji Nabi kita atau Rasulullah? Yang menjadi mulia gara-gara muji Nabi kita atau Rasulullah? Berarti yang harusnya berkorban untuk bikin acara muji Nabi kita atau Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih malam berkat muji Nabi, semua yang hadir dan punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini berapa nih? 12:30 lewat. Lanjut jangan. Dah letoy-letoy banget. Lanjut jangan. Ini kalau di daerah Taman Lawang jam segini bencong baru dandan. Betul Ki Munawir. Ki Munawir tahu aja. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Masih semangat? Yakin? Betul? Tampil! Tampil! Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang kedua, saudara, saya ingin menyampaikan satu informasi penting buat semua umat Islam yang hadir di sini, dan sampaikan ini semua kepada saudara-saudara Anda, sanak famili Anda, orang-orang yang Anda cintai, dan semua yang kita kenal baik di dunia nyata ataupun di media sosial, saudara. Apa informasi pentingnya? Insya Allah pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, insya Allah kita akan sama-sama putihkan Jakarta, istighatsah kubro, sholawat besar-besaran dalam rangka reuni akbar 212. Alhamdulillah. Saya mau tanya yang ada di sini, jawab yang kompak. Waktu itu 2016 hadir apa kagak? 212. Orang kencang hadir apa kagak? Hadir apa kagak? Alhamdulillah. Habib, kenapa sih harus reuni-reunian? Ini tahun reuni istighatsah, saudara, bukan aksi. Istighatsah bentuknya mulai dari tahajud berjamaah sampai selesai, saudara. Kenapa harus reuni? Ibadallah, kita menjalankan pesan orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita dulu pesan jas merah, jangan lupakan sejarah, saudara. 2 Desember 2016 adalah peristiwa bersejarah buat umat Islam. Bahkan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi bersejarah di dunia, saudara. Anda tahu jamaah haji itu ketika musim haji kuotanya 3 juta, saudara. Haji, musim haji kalau normal kuotanya 2 atau 3 juta. Tapi sejarah mencatat 2 Desember 2016 7 juta umat Islam berkumpul memutihkan Jakarta, saudara. Tampil! Tampil! Mereka dari berbagai ormas, mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka dari pesantren yang berbeda-beda, mereka dari majelis yang berbeda-beda, kumpul jadi satu, tujuannya hanya satu, datang untuk bela Al-Quran, saudara. Datang untuk menegakkan hukum supaya penista agama longsor dan lengser, saudara. Betul? Saya terlalu teringat pesan Sayyidina Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu dimenangkan oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saudara, saya ingat betul pesan beliau, saudara. Apa pesan beliau, saudara? Saat itu beliau mengatakan, bukan pesan, perumpamaan yang beliau gambarkan.
Saat itu waktu kita melawan Ahok 2016 saudara, itu Ahok dengan rombongannya ibarat kapal induk besar yang lengkap dengan persenjataan, yang lengkap dengan segala macam isinya kecanggihan. Saudara, kita ini majelis-majelis pesantren-pesantren ormas-ormas Islam ibarat perahu-perahu sampan-sampan kecil saudara, yang masing-masing bawa rombongannya. Saya mau tanya, secara hitung-hitungan manusia, adatan, hukmul adah, bukan hukmul akal, hukmul adah, biasanya kapal induk yang gede apa bisa ditenggelamin dengan sampan-sampan kecil? Jawab yang kompak, bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Nggak bisa sudah. Makanya saat itu banyak yang pesimis, aduh percuma dia kagak bakal bisa, percuma dia kagak bakal dipenjara, percuma kita buang-buang waktu, percuma kita buang-buang tenaga. Tapi apa yang terjadi saudara? Begitu Allah gerakkan umat Islam dari 1,7 juta umat Islam berkumpul saudara, Allah turunkan kemenangan. Ahok, longsor dan lengser saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya, jawab yang kompak, semuanya jawab yang keras. Yang menangkan kita siapa? Orang keras. Yang berikan kita kemenangan siapa? Sebut nama Allah yang kencang. Yang berikan nama kita siapa? Yang berikan kemenangan untuk kita siapa? Yang satukan hati kita siapa? Yang gerakkan kita siapa? Yang tanamkan takut di hati musuh siapa? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Allah memberikan kemenangan kita saudara? Ternyata Allah jawab dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saudara, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Oh, Nabi janji saudara, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian bersatu karena pertolongan Allah ada di balik persatuan. Artinya kenapa kita menang saat itu saudara? Padahal secara hitung-hitungan kemungkinannya kecil, baik dalam pilkada ataupun dalam pengadilan. Secara hitung-hitungan ada saudara, biasanya sulit kita buat menang. Tapi kenapa Allah turunkan kemenangan? Karena kita bersatu, karena kita bersatu, karena kita bersatu. Makanya saudara, ambil pelajaran dari ini. Begitu kau bersatu, kau ditolong oleh Allah, kau kuat, kau menang, kau mulia, kau izzah. Dan begitu kita bercerai-berai saudara, mari kita lihat. Saya kasih contoh sederhana. Di akhir tahun 2020 saudara, Desember 2020, waktu imam besar pulang, ya jutaan orang jemput ke bandara. Tapi setelah itu selesai, masing-masing misah, masing-masing mikirin dirinya sendiri, masing-masing tiarap, masing-masing ketakutan, bercerai-berai. Akhirnya apa yang terjadi? Imam besar kita ditangkap saudara, kita nggak berdaya. Saya termasuk yang dipenjara sampai setahun saudara. Ulama-ulama beberapa orang dipenjara, ormas dibubarkan, 6 syuhada sampai sekarang belum mendapatkan keadilan. Betul? Apa sebabnya kita lemah, injak-injak seperti ini saudara? Karena kita tidak bersatu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu jika umat tidak kompak, bahaya atau tidak? Umat bercerai-berai, bahaya atau tidak? Umat jalan masing-masing, bahaya atau tidak? Kita lemah atau tidak? Lemah, saudara. Lemah, saudara. Bahkan dibentur-benturkan satu sama lain. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Yang satu diangkat, yang satu dihabisi. Itu politik belah bambu. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak bersatu. Makanya saudara, kemarin sudah 3 kali melakukan aksi akbar 1, 2, 3. Tuntutannya 3. Yang pertama, turunkan harga BBM. Yang kedua saudara, turunkan harga-harga kebutuhan rakyat. Yang ketiga, kita minta hukum ditegakkan dengan adil. Saya mau tanya, 3 tuntutan ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi tidak ada satupun tuntutan ini saudara yang direspon secara positif oleh istana saudara.
Akhirnya kita turun aksi keempat, 411, tuntutannya saat itu cuma satu, saudara. Kalau sudah nggak mau ngopenin rakyat, nggak mau memenuhi tuntutan rakyat, ya nggak usah jadi presiden lagi, betul? Betul? Tuntutannya masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Nggak ada respon juga, saudara. Karenanya, kalau sudah ngomong sama manusia nggak ada respon, maka udah waktunya kita kumpul, saudara. Kita ngadu sama Allah, saudara. Kita istighothah, kita ketuk pintu langit, kita ngadu sama Allah, kita tunjukkan persatuan, saudara. Kalau Islam bersatu, tidak bisa dikalahkan, saudara. Betul? Betul. Makanya kalau saya katakan bila Islam bersatu, jawab yang keempat, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, orang keras, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, majelis taklim, pesantren, masjid-masjid, dan musola, habaib, kiai, santri, jawara, umat Islam, umat Islam. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam siap 212 kita putihkan Jakarta. Tempatnya insya Allah menyusul. Yang jelas tempat kepastiannya dalam beberapa hari ini insya Allah kita kabarkan, saudara. Yang jelas siap-siap 212 mulai tahajud berjamaah. Perkiraan saudara pagi sudah selesai, kita kumpul, kita istighothah, kita sholawat, kita munajat, kita tunjukkan persatuan umat. Kalau umat sudah bersatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan umat Islam dalam perjuangannya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sekali lagi saya mau tanya, siap kita bersatu? Siap putihkan Jakarta? Siap hadiri reuni akbar 212? Siap ikut komando ulama? Siap istighothah minta pertolongan Allah? Siap tunjukkan persatuan? Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, terakhir saudara, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat baca sholawat, saudara, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita doakan juga imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau dijaga zahir batinnya Allah. Beliau saat ini, saudara, beliau saat ini sedang dalam keadaan bebas bersyarat. Makanya belum keliling kemana-mana, saudara. Beliau dalam keadaan bebas bersyarat. Kalau syarat-syaratnya katanya ada yang dianggap dilanggar, masuk lagi langsung, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira apa namanya, umat tetap setia nggak satu komando? Setia satu komando? Tetap satu komando? Dengan para ulama kita? Sampai kapan bebas bersyaratnya? Sampai Juni 2024, saudara. Wah, kalau udah dengar 2024 udah paham ya? Paham ya? Udah dengar kata 2024 paham apa enggak? Paham, maksudnya paham. Ngerti. Itu doain juga sekalian berkat sholawat. Mudah-mudahan 2024 kita dapat pemimpin yang baik, dapat pemimpin yang soleh, yang takut sama Allah, yang cinta sama rakyatnya. Siapa? Masya Allah, kabul insya Allah. Berkat tinggi munawwir insya Allah. Amin ya rabbal. Dan doain juga 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, saudara. Allah berikan syafaat buat keluarganya. Dan doain mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi haq, mudah-mudahan Allah bongkar sebongkar-bongkarnya, saudara. Yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan ada yang bergerak, kita baca sholawat dulu. Ya, kira-kira siap nggak goncangkan kampung kita dengan sholawat? Siap goncangkan kampung kita dengan sholawat? Kalau saya ajak baca sholawat, jawab yang kompak. Kalau saya katakan manusia idolaku, jawabnya apa? Jawab letoy-letoy benar. Coba yang kompak, yang kompak. Manusia idolaku. Manusia panutanku. Maulaya salli sallallahu alaihi siap goncangkan kampung kita dengan sholawat. Siap goncangkan Jakarta dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba biar kayak anak zaman Nuh yang punya HP, keluarin HP-nya, nyalain blitz coba hati-hati. Kemarin ada yang nggak ngeluarin 10 HP hilang saudara. Cuman yang ngeluarin jangan ketuker juga, yang ngeluarin Samsung jangan masukin iPhone. Ayo, semua angkat tangannya. Coba panitia lampu dimati-mati dulu nih kalau bisa. Angkat tangan yang tinggi. Kecuali yang belum pakai Rexona, jangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Ini pada punya handphone santriwati ya? Hah? Punya anak majelis tuh. Angkat semuanya, semua keluarin handphonenya, keluarin. Kayaknya orang Duren Sawit yang punya handphone dikit banget nih. Keluarin semuanya, semua. Lampu mati-mati dulu panitia. Nah, mati dulu saudara. Nah, semuanya, semua. Maulaya salli wa sallim. Hadroh. Begitu usah. Ala habib. Orang kompak. Orang kencang, sama-sama semua. Manusia idolaku. Manusia panutanku. Sallallahu alaihi manusia termulia, manusia yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jangan dimatiin dulu. Saya mau tanya semuanya, cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Kita nyatakan cinta semuanya sama Rasulullah. Aku cinta padamu. Kurang kompak. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi maulaya sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hancur aku tanpamu.
derajatnya, mau diampunin dosa-dosanya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan minta sama Allah, semua tawassul, keluarin suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. Ya Rasulullah tawajjah ila Allah fi salahi ahwalina. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rasulullah waghfir lana. Sekali lagi lebih kompak semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al hadrah Rabbi maula ya salim. Lampu boleh dinyalain. Panitia.
ajak saudaranya, ajak muridnya, ajak temannya, ajak adik kakaknya, ajak anaknya. Kita ketemu 2, 1, insya Allah. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.